Di Sulawesi Selatan banyak sosok pejuang yang dianggap kontroversial. Salah satunya yang menjadi bahan cerita dalam masyarakat Sulawesi Selatan yaitu Bahar Mattaliu. Bahar Mattaliu awalnya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanan kemudian ia meninggalkan kesatuannya dan masuk hutan mengikuti Kahar Musakar. Namun hubungan Bahar Mattaliu dengan Kahar Musakar menjadi retak lantaran perbedaan visi perjuangan. Akhirnya keduanya bermusuhan dan bahkan berperang. Dalam permusuhan itu, Bahar Mattaliu terjepit. Apakah ia harus menyerah kepada Kahar Musakar atau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Apabila melanjutkan permusuhan dengan Kahar Musakar, berarti ia harus siap mati karena kekuatan personel dan persenjataan di kubu Kahar Musakar jauh lebih unggul. Olehnya itu, satu-satunya jalan yang ditempuh dan mengakhiri permusuhan dengan sahabatnya itu, Bahar Mattaliu memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saudara, siapakah sebenarnya Bahar Mattaliu? Bahar Mattaliu lahir di Desa Cita, Kabupaten Sopeng pada tanggal 29 Oktober tahun 1924. Ayahnya bernama La Mattaliu dan ibunya bernama I Marupapa. Awalnya bernama Abu Hurairah, namun kemudian berganti nama menjadi Bahar Mattaliu. Bahar Mattaliu berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya hanya bekerja sebagai tukang kayu. Sebagai anak sulung, Bahar Mattaliu menjadi panutan terhadap saudara-saudaranya. Kehidupan keluarga yang sederhana ini kemudian membentuk kepribadian Bahar Mattaliu. Ia pun harus bekerja dan berusaha untuk meringankan beban keluarganya di kemudian hari. Pada suatu masa, keluarganya pindah ke daerah Patojo dengan harapan pekerjaan orang tuanya bisa lebih mudah mendapatkan pelanggan dibandingkan di Desa Cita. Secara geografis, dahulu Desa Cita Kabupaten Sopeng cukup terisolir karena letaknya dibatasi oleh Sungai Walenai. Desa Cita ini terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Sopeng yang berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Keterpencilannya ini menjadikan Desa Cita jauh dari kebisingan lalu lintas dan hiruk-pikuk keramaian kota. Wilayah Cita berjarak sekitar 187 km dari Makassar. Untuk mencapai daerah ini bisa melalui dua jalur. Jalur pertama dari Makassar lewat Maros terus ke Camba, kemudian belok kiri hingga masuk kota Sopeng. Kemudian jalur kedua yaitu dari Makassar ke Kabupaten Baru lewat Bulu 2 hingga memasuki wilayah Kabupaten Sopeng. Wilayah Cita ini dahulu merupakan salah satu kerajaan kecil
dan bagian dari kerajaan Sopeng. Wilayah Cita juga dikenal dahulu sebagai salah satu basis perlawanan Arung Palaka sewaktu berjuang membebaskan orang-orang Bone dan Sopeng dari penjajahan kerajaan Goa. Pada usia 7 tahun, yaitu pada tahun 1931, Bahar Mataliu menempuh pendidikan formal di Sekolah Rakyat Patojo selama 3 tahun. Pada masa itu tidak tampak perbedaan yang menyolok antara anak-anak bangsawan lainnya karena pakaiannya hampir sama semua. Oleh sebab itulah Bahar Mataliu merasa bebas bergaul dengan anak-anak bangsawan dan anak-anak awam lainnya. Setelah tamat di sekolah rakyat atau full school, Bahar Mataliu kemudian dihadapkan pada 2 pilihan. Ibunya menginginkan agar ia melanjutkan studi di Watang Sopeng, yaitu di sekolah lanjutan, sedangkan ayahnya menghendaki melanjutkan studinya di Madrasah An-Najahiyah di Desa Patojo Sopeng. Namun keputusan akhirnya Bahar Mataliu memilih mengikuti kehendak ibunya untuk melanjutkan pendidikan di Watang Sopeng. Akan tetapi di sekolah itu ia gagal, sehingga kemudian pindah di sekolah An-Najahiyah seperti keinginan ayahnya sebelumnya. Setelah tamat, ia kemudian mencoba dagang kecil-kecilan dengan membuka toko kelontong dan mengambil barang dari Parepare dan kota Sopeng. Dalam tahun 1940, Bahar Mataliu melanjutkan sekolah di Normal Islam Majene, tetapi hanya 3 bulan lamanya. Lalu ia pindah ke Makassar dan masuk sekolah Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Selama menempuh pendidikan di Makassar, Bahar Mataliu banyak menerima informasi tentang perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Di Makassar pula, Bahar Mataliu menyaksikan eksploitasi besar-besaran penduduk pribumi oleh penjajah. Bahkan Bahar Mataliu juga menyaksikan bagaimana kekejaman Jepang dalam menerapkan kebijakan pemerintahannya. Kahar Musakar dengan Bahar Mataliu sebenarnya tidak saling mengenal ketika keduanya masih berada di Sulawesi Selatan. Nantilah ketika keduanya berada di Solo. Waktu itu Kahar Musakar sekolah di Muallim Muhammadiyah Solo dan kos di belakang tempat tinggal Bahar Mataliu, sehingga hampir setiap hari keduanya bertemu muka. Sementara itu, sebelum Kahar Musakar ke Solo, ia juga pernah sekolah di Palopo. Bahar Mataliu pada masa perang kemerdekaan mengawali karirnya sebagai anggota Badan Pemberontak Republik Indonesia atau BPRI pimpinan Bung Tomo, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1946 di Pulau Jawa. Pada tahun 1946, Bahar Mataliu pada masa itu sebagai polisi tentara dengan pangkat kopral yang
berkedudukan di daerah Malang, Jawa Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, pertemuan Bahar Mattaliu dengan Kahar Musakar kembali terjadi pada saat Bahar Mattaliu telah selesai masa tugasnya sebagai Korps Polisi Militer di Sidoarjo, lalu ditarik ke markasnya di Malang, Jawa Timur. Ketika itu datang seorang perwira TRIPS atau Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi yang bernama Kapten Usman Masese mengantar sepucuk surat dari komandan TRIPS yaitu Kahar Musakar. Surat itu berisi suatu permintaan kepada Komandan CPM Kapten Bambang Supeno agar membebaskan Bahar Mattaliu bersama Tulada dari kesatuannya dan selanjutnya dipindahkan ke satuan TRIPS yang berkedudukan di Jogja. Ternyata Supeno tidak keberatan atas permintaan Kahar Musakar itu, sehingga Bahar Mattaliu dan Tulada meninggalkan Malang menuju Jogja untuk bergabung dengan TRIPS yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Kedatangan Bahar Mattaliu bersama Tulada yang dianggap punya pengalaman di bidang militer itu disambut dan diterima dengan baik oleh Kahar Musakar. Dalam pertemuan itu, Kahar Musakar mengatakan, karena saudara berdua sudah berpengalaman, maka kami harapkan pengalaman itu dipindahkan kepada prajurit-prajurit kita yang dipersiapkan ke Sulawesi Selatan untuk melakukan perlawanan terhadap Westerling. Pada tahun 1947, pasca gagalnya perundingan Linggarjati, Belanda kembali berusaha untuk menguasai Indonesia. Oleh sebab itulah kemudian Kahar Musakar membentuk Barisan Berani Mati yang disingkat BBM. Salah seorang personilnya adalah Bahar Mattaliu, di mana selama bergabung dengan TRIPS, Bahar Mattaliu mendapat kepercayaan penuh sebab memiliki keahlian di bidang militer. Peran Bahar Mattaliu dalam Barisan Berani Mati tersebut sangat luar biasa. Salah satu pertempuran hebat pasukan Barisan Berani Mati adalah yang terjadi di Singosari. Pertempuran itu terjadi sehari penuh pada tanggal 20 Juli tahun 1947. Memasuki tahun 1948, Bahar Mattaliu kemudian diangkat menjadi Komandan Kompi 2 Batalion 1 Resimen Hasanuddin yang berkedudukan di Kepanjen, Jawa Timur. Karena kondisi keamanan yang kurang menguntungkan karena terjadinya peristiwa Madiun yang mengakibatkan segala aktivitas di kota itu lumpuh total. Sehingga dalam situasi dan kondisi seperti itulah dipergunakan oleh Bahar Mattaliu kembali ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Kahar Musakar dengan maksud untuk meminta izin melanjutkan pendidikan di Sumatera Barat. Dalam kaitan itu pula, maka Bahar Mattaliu kemudian ke Surabaya untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan nanti dalam perjalanan. Ia pun mengurus kartu tanda penduduk dengan memakai nama Bahar Mattaliu, bukan Abu Hurairah nama aslinya.
perubahan nama itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah pendudukan, sehingga dengan memakai nama Abu Hurairah akan menyulitkan nanti, sehingga namanya harus diubah. Nah, sejak itulah nama Abu Hurairah diganti menjadi Muhammad Bahar Mattaliu, dan nama itu pula yang lebih dikenal di Sulawesi Selatan sampai sekarang ini. Dengan demikian, untuk menghindari rintangan dan penangkapan dari pihak Belanda, maka nama itu harus diganti. Karena nama Abu Hurairah sudah dikenal sebagai pemuda pejuang yang pro-republik dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda ketika itu. Selain itu, memang pihak Belanda telah menilai bahwa kesatuan-kesatuan yang ditempati bertugas oleh Bahar Mattaliu merupakan momok yang sangat menakutkan, apalagi kesatuan Batalion Keselamatan Rakyat atau BKR yang dipimpin oleh Kahar Musakar, di mana di dalamnya juga ada Bahar Mattaliu sebagai salah satu unsur pimpinan. Batalion ini kebanyakan anggota-anggotanya adalah bekas tahanan politik dan narapidana Nusa Kambangan. Pada bulan Februari tahun 1949, Saleh Syahban berangkat ke Sulawesi Selatan dengan tujuan mengumpulkan semua gerilyawan untuk dihimpun dalam satu wadah yang kemudian dikenal dengan nama Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Dan KGSS ini kemudian dipimpin oleh Saleh Syahban sendiri. Sementara itu Bahar Mattaliu berangkat ke Sulawesi Selatan menyusul kemudian. Tujuan keberangkatannya juga untuk mengumpulkan para gerilyawan yang masih ada di dalam hutan. Ketika Bahar Mattaliu tiba di Sulawesi Selatan, terlebih dahulu ia menemui Saleh Syahban, dan Bahar Mattaliu selanjutnya bergabung dengan KGSS yang dibentuk oleh Saleh Syahban, lalu berusaha menghubungi para gerilyawan terutama yang ada di daerah Sopeng untuk dipersatukan. Kemudian ia juga melatih anggota gerilyawan tersebut sebab umumnya mereka buta tentang kemiliteran. Dalam perkembangannya, kemudian Bahar Mattaliu diberikan amanah untuk memimpin KGSS di daerah asalnya Sopeng. Tentunya sebagai pimpinan KGSS Sopeng, lalu ia melakukan pembersihan dengan cara menangkap dan melucuti senjata para polisi Raja Damansawang yang pro-kolonial dan anti kemerdekaan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bahar Mattaliu menugaskan kepada wakilnya yang bernama Syamsuddin Laima untuk menangkap dan memenjarakan raja-raja yang pro-kolonial di daerah Sopeng. Pada perkembangan selanjutnya, KGSS yang dipimpin oleh Saleh Syahban mengalami kemajuan yang pesat. Dalam artian, anggota-anggotanya bertambah begitu cepat. Persoalan ini nanti menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama ketika hendak diintegrasikan ke dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Itulah sebabnya sehingga masalah ini mendapat perhatian serius dari pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang ada di Jakarta. Masalah ini muncul lantaran tidak ketemunya keinginan para gerilyawan dengan keinginan TNI ketika itu. TNI berdasarkan aturan dari pusat menghendaki bahwa anggota gerilyawan yang ingin direkrut
masuk ke dalam TNI harus diseleksi melalui persyaratan perorangan yang ketat dan tidak secara keseluruhan anggota KGSS. Artinya bahwa persyaratan yang diajukan oleh TNI tersebut mustahil bisa dipenuhi oleh anggota gerilyawan, sebab sebagian besar dari mereka tidak memiliki pendidikan atau buta huruf. Nah, untuk mencari jalan pemecahan tentang masalah yang dihadapi oleh gerilyawan dan TNI di Sulawesi Selatan, maka Kahar Muzakkar meminta kepada pimpinan APRI di Jakarta agar diizinkan berangkat ke Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena memang sebelumnya Kahar Muzakkar telah menugaskan Saleh Sahban ke Sulawesi Selatan untuk menghimpun para gerilyawan yang kemudian terbentuklah KGSS. Dan Kahar Muzakkar juga sebagai pengambil inisiatif reorganisasi, sehingga dengan kedudukan yang dimiliki itu memungkinkan Kahar Muzakkar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, atas nama pimpinan TNI di Jakarta mengizinkan Kahar Muzakkar yang ditemani oleh Letnan Kolonel Mursito berangkat ke Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Juni tahun 1950. Setelah tiba di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar kemudian melakukan perjalanan keliling ke daerah KGSS untuk meminta tanggapan tentang langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Namun, anggota-anggota gerilyawan yang tergabung dalam KGSS tetap pada pendiriannya yang semula. Perjalanan keliling yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar ke daerah-daerah KGSS kemudian dilaporkan kepada Panglima Teritorial 7 Wirabuana, yaitu Kolonel Kawilarang, dalam sebuah rapat. Akan tetapi, laporan yang diberikan oleh Kahar Muzakkar itu tidak ditanggapi secara positif oleh Kawilarang. Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Kahar Muzakkar dalam laporannya yang ditolak oleh Kawilarang antara lain mengajukan permohonan agar mereka, para anggota KGSS, dijadikan brigade atau resimen Hasanuddin dari TNI dan ia sendiri sebagai komandannya. Akan tetapi bahkan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 1 Juli tahun 1950, Panglima Kawilarang kemudian mengeluarkan suatu dekrit yang dikenal dengan nama Dekrit Kawilarang, yang isinya menyebutkan bahwa KGSS dan organisasi gerilya di luar APRIS dianggap telah bubar dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkan organisasi tersebut termasuk larangan untuk menjadi tentara. Hal inilah yang menyebabkan Kahar dan pengikutnya akhirnya memutuskan hubungannya dengan TNI dan menanggalkan tanda-tanda pangkatnya, kemudian melemparkannya di atas meja depan Kawilarang. Setelah itu Kahar Muzakkar berkata, "Ini tidak ada gunanya." Reaksi sangat keras itu diperlihatkan Kahar Muzakkar sebagai tanda kekecewaannya terhadap TNI, terutama kepada Panglima Teritorial 7 Wirabuana, yaitu Kawilarang. Akibat ditolaknya permohonan Kahar Muzakkar untuk membentuk satu divisi atau resimen Hasanuddin di Sulawesi Selatan yang anggota-anggotanya berasal dari KGSS tersebut,
Akhirnya ia memutuskan masuk hutan untuk melakukan perang gerilya melawan TNI yang juga diikuti oleh sebagian besar pengikutnya di KGSS. Nah, keputusan Kahar Muzakkar tersebut ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap para gerilyawan di Sulawesi Selatan. Ketika itu Bahar Mattaliu yang juga sebagai bawahan dari Kahar Muzakkar juga memperlihatkan kesetiaannya kepada pimpinannya, sehingga Bahar Mattaliu juga bersama seluruh anggota KGSS yang dipimpinnya mengikuti jejaknya lari masuk hutan. Sejak saat itulah Bahar Mattaliu tidak mau lagi kembali ke dalam TNI. Sebaliknya, ia menyusun kekuatan bersama dengan Kahar Muzakkar untuk mengadakan perlawanan terhadap TNI dan pemerintah Republik Indonesia. Padahal sebelumnya anggota KGSS dengan TNI sudah ada persetujuan sementara tentang akan dilakukannya peleburan ke dalam tubuh TNI tanpa melalui seleksi yang ketat, sehingga sebagian besar anggota KGSS berkumpul pada satu tempat atau rayon untuk menunggu perintah dari atasan mereka masing-masing bagaimana langkah selanjutnya. Tapi ternyata setelah pertemuan antara Kolonel Kawilarang dengan Letkol Kahar Muzakkar, keadaan berbalik 100 derajat. Sebab permohonan Kahar Muzakkar ditolak. Itulah sebabnya sehingga Letkol Kahar Muzakkar memutuskan hubungannya dengan TNI dan memilih ikut bersama anak buahnya melakukan perang gerilya. Dan memang benar, sejak saat itu KGSS dengan seluruh pasukannya menarik diri kembali ke hutan-hutan dengan membawa lari Kahar Muzakkar. Tindakan ini dianggap sebagai protes atas dikeluarkannya dekret Kawilarang. Akhirnya KGSS pimpinan Kahar Muzakkar masuk hutan bersama anak buahnya, termasuk Bahar Mattaliu. Hal itu dilakukan sebagai reaksi atas penolakan terhadap permintaan mereka. Akhirnya kemudian pergerakannya menjelma menjadi Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang biasa kita sebut selama ini DITII. Bergabungnya Bahar Mattaliu dalam gerakan DITII pimpinan Kahar Muzakkar memperlihatkan keteguhan sikap menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan. Sikap itulah yang mendasarinya sehingga ia kemudian bersedia meninggalkan TNI lalu bergabung dengan Kahar Muzakkar dalam gerakan DITII. Setelah bergabung dalam gerakan tersebut, maka Bahar Mattaliu dengan sekuat tenaga mendukung Kahar Muzakkar dalam memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII). Ia melakukan hal itu sebab ia yakin bahwa hanya dengan ideologi Islam sajalah ia baru mungkin bisa menguasai masa Sulawesi Selatan. Keikutsertaan Bahar Mattaliu dalam gerakan DITII sangat mempengaruhi situasi keamanan di Sulawesi Selatan. Pengaruh Bahar Mattaliu sebagai pasukan DITII sangat besar karena Bahar Mattaliu memang memegang jabatan penting dalam gerakan tersebut. Di sisi lain, Bahar Mattaliu merupakan anggota bekas TRIPS yang mempunyai keahlian dan pengalaman lebih dibanding dengan pasukan DITII lainnya. Keberhasilan Bahar Mattaliu dalam mengorganisasikan pasukan bersenjata
juga didukung oleh para pasukan yang merupakan bekas anak buahnya ketika masih aktif di KJSS. Kedudukan itu kemudian menjadikan Bahar Mattaliu menduduki jabatan sebagai Komandan Brigade 3 Lereng Cinta di daerah selatan. Daerah operasi Brigade 3 Lereng Cinta meliputi pada waktu itu adalah kota Makassar, Sopeng, Maros, Pangkajene, Goa, Jeneponto, serta Bulukumba. Dan selama menjabat sebagai Komandan Brigade 3 Lereng Cinta dalam tahun 1952 sampai 1956, Bahar Mattaliu semakin gencar dalam menghimpun kekuatan dan melakukan berbagai aktivitas yang mengganggu keamanan baik di pedalaman maupun di kota. Selanjutnya tahun 1957 sampai 1959, Bahar Mattaliu menjabat sebagai Komandan Divisi 40.000. Pengangkatan Bahar Mattaliu sebagai Komandan Divisi 40.000 terkait dengan pemekaran fungsi ketenteraan dalam tubuh DITII. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Kahar Muzakkar merencanakan membentuk 4 divisi yang akan bertugas di Indonesia bagian timur. Divisi-divisi yang akan dibentuk diantaranya Divisi 1 Hasanuddin dengan daerah tugas Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Divisi 40.000 dengan daerah tugas Sulawesi Selatan. Kemudian Divisi 3 dengan daerah tugas Nusa Tenggara. Selanjutnya Divisi 4 dengan daerah tugas Maluku dan Irian Barat. Kemudian pada tahun 1957, Kahar Muzakkar mengundang seluruh bawahannya untuk berkumpul di Rantai Bala yang terletak di kaki Gunung Latimojong. Pada pertemuan itu, Kahar Muzakkar melantik panglima-panglima divisi. Di antaranya adalah Syamsul Bahri Fattah sebagai Panglima Divisi 1 KW1 Hasanuddin, sementara Bahar Mattaliu sebagai Panglima Divisi KW2 40.000, sedangkan untuk Divisi 3 dan 4 masih dalam persiapan pada masa itu. Nah, pengangkatan Bahar Mattaliu sebagai Panglima Divisi KW2 40.000 sehingga seluruh daerah Sulawesi Selatan menjadi wilayah kekuasaannya. Sedangkan kedudukan Kahar Muzakkar ketika itu adalah sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Islam Indonesia di bawah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RII Kartosuwiryo. Pasca membelotnya Bahar Mattaliu bersama Kahar Muzakkar, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah untuk melakukan pengejaran terhadap Bahar Mattaliu bersama pasukannya. Akibatnya terjadi pertempuran antar kedua pihak. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan melawan TNI umumnya dilakukan di Sulawesi Selatan sebagai basis wilayah dari gerakan Bahar Mattaliu dan Kahar Muzakkar. Pertempuran yang dilakukan tidak secara terus-menerus, tapi dilakukan secara berpindah-pindah dan sporadis maupun secara terencana. Dan pada umumnya pertempuran memang dilakukan dengan cara melakukan pengadangan-pengadangan terhadap TNI di daerah hutan-hutan yang dikuasai oleh pasukan DITI. Nah, salah satu pertempuran yang cukup besar terjadi di daerah Camba yang dipimpin oleh Odang Malaka. Namun Odang Malaka gugur dalam pertempuran tersebut. Jadi pertempuran di daerah Camba ini terjadi pada tanggal 1 November tahun 1953.
dan berlangsung sehari penuh dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam. Pasukan Bahar Mataliu terdiri atas 250 orang yang dipersenjatai dan diantaranya 8 Brem serta 300 orang tidak bersenjata. Nah, seperti itu. Nah, serangan mereka lakukan dari 5 jurusan. Dan setelah melakukan penyerangan, kemudian mundur ke daerah Patanyamang, yaitu sebuah daerah yang berada di wilayah Kecamatan Camba, Kabupaten Maros saat ini, hingga sampai daerah Baroci dan Lane dalam wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam pertempuran itu menyebabkan korban kedua pihak yang cukup besar. Ya, diperkirakan ada 40 korban dari kedua pihak, belum terhitung yang termasuk korban yang ada di hutan-hutan Camba. Gugurnya Odang Malaka dalam pertempuran tersebut sangat memengaruhi kondisi Brigade 3 Lereng Cinta, pimpinan Bahar Mataliu. Oleh sebab itu, posisi Odang Malaka diganti oleh Kadir Yasin sebagai komandan Batalion 2. Sementara itu, pos komando yang berada di Lane Pangkep akhirnya dipindahkan ke daerah Malawa Maros. Perpindahan ini dilakukan sebab di Lane terjadi musim kemarau, sehingga terjadi gagal panen. Sebaliknya di daerah Malawa panen berhasil dengan baik. Selain itu, karena daerah ini dianggap sangat strategis sebab berdekatan dengan beberapa wilayah seperti Bone, Sopeng, Pulau Bangkeng, Takalar. Di daerah ini pula ada masalah yang sering terjadi oleh karena adanya gangguan dari pengacau yang mengatasnamakan DITII, pimpinan Bahar Mataliu. Oleh sebab itu, tidak dapat dibiarkan dan menugaskan kepada Komandan Batalion Ali Damang untuk menumpasnya. Nah, kelompok pengacau itu akhirnya dapat ditumpas dan pimpinannya yang bernama Nurdin Pisot. Lalu mereka bergabung dengan DITII, pimpinan Bahar Mataliu. Keberhasilan yang dicapai pasukan Bahar Mataliu mengakibatkan pusat perjuangannya menjadi tidak aman, sebab dengan mudahnya dapat dijangkau oleh pasukan TNI. Nah, itulah sebabnya sehingga pada tahun 1955 ia pindah ke daerah Gatareng Matinggi yang cukup jauh dari ibu kota Maros. Kemudian dalam tahun 1955 diselenggarakan suatu pertemuan oleh DITII di daerah Wanuawaru dalam wilayah Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros sekarang ini. Namun pertemuan itu tidak terlaksana sebab telah diketahui oleh pasukan TNI dan dihancurkan dengan 2 brigade pasukan. Daerah Wanuawaru ini meskipun telah dipertahankan mati-matian oleh Bahar Mataliu dan bersama Kahar Musakar dalam suatu pertempuran dahsyat, tetapi akhirnya jatuh juga ke tangan TNI. Nah, setelah pertempuran di Wanuawaru, Bahar Mataliu memindahkan lagi markasnya di tempat lain dan masih dalam wilayah Maros. Kemudian pada akhir tahun 1955 DITII melaksanakan suatu pertemuan yang dinamakan Pertemuan Urgensi Pejuang Islam Revolusioner atau PUPIR yang melahirkan Piagam Makalua. Isinya adalah pemisahan secara tegas antara wilayah TNI dan wilayah DITII sejauh 5 km dari kota-kota dan jalan raya. Nah, pasca pertemuan inilah pada awal tahun 1956 yang merupakan puncak pengerusakan di wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tentara DITII. Dalam bulan Januari 1956 diputuskan pula bahwa politik bumi hangus merupakan satu-satunya jalan untuk menang dalam
jarak mulai 5 km. Pasca dilaksanakannya pertemuan PUPIR dan untuk melaksanakan amanah dan isi dari pertemuan tersebut, maka Bahar Mataliu memindahkan lagi markasnya dari Maros ke Gunung Pondre, wilayah Kabupaten Bone. Kemudian di Gunung Pondre inilah Bahar Mataliu kembali menyusun kekuatan dan strategi untuk melawan pasukan TNI yang kemungkinan besar akan terjadi perang yang lebih besar. Dan memang benar, pasca pertemuan tersebut terjadi pertempuran antara pasukan Bahar Mataliu dan pasukan TNI. Nah, pertempuran itu terjadi di daerah Takalala, Sopeng, dan pasukan Bahar Mataliu dengan gemilang dapat menghancurkan pertahanan pasukan TNI, bahkan berhasil merampas senjata berat setelah terlebih dahulu membunuh penembaknya. Nah, keberhasilan yang dicapai itu menunjukkan suatu kerjasama yang baik antara Bahar Mataliu dengan Kahar Muzakkar, ya, terutama antara tahun 1950 sampai 1956. Akan tetapi memasuki tahun 1957 sampai 1959, persahabatan Bahar Mataliu dengan Kahar Muzakkar akhirnya retak karena persoalan visi dan misi dalam perjuangan berikutnya. Memang pada awalnya hubungan antara Kahar Muzakkar dengan Bahar Mataliu berjalan seperti apa adanya antara bawahan dan atasan. Hal ini terutama terjadi antara tahun 1950 sampai 1956. Namun pada tahun-tahun berikutnya hubungan antar keduanya mulai terlihat retak, terutama ketika gerakan Tentara Islam Indonesia mulai memantapkan misi dan visi serta tujuan yang ingin dicapai dari gerakan yang mereka lakukan. Nah, mereka beranggapan bahwa gerakan yang dilakukan oleh pasukan DITII haruslah mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat, serta harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, gerakan perjuangan DITII harus dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Nah, ketika dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengharuskan negara kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, dekret presiden ini muncul akibat kegagalan menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, saat itu sangat menggoyang sendi-sendi keyakinan terhadap pimpinan DITII yang ada di Sulawesi Selatan. Lahirnya dekret presiden tersebut memberikan indikasi bahwa tujuan dan cita-cita dari gerakan DITII tidak mungkin akan tercapai. Oleh sebab itulah sehingga pimpinan DITII menyelenggarakan suatu konferensi puncak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari DITII, termasuk Bahar Mataliu. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mencapai konsensus dalam kesatuan sikap untuk menghadapi dekret presiden tersebut. Tetapi apa yang diharapkan dari pertemuan itu justru terbalik, sebab bukannya kesatuan sikap yang dicapai, tetapi malah pertentangan dengan adanya perbedaan pandangan yang sulit untuk dipertemukan. Nah, pertentangan awal yang memicu kedua belah pihak adalah isi pertemuan PUPIR yang termuat dalam Piagam Makalua. Kenapa mesti kedua sahabat itu saling silang pendapat? Ya, sebabnya adanya isi Piagam Makalua yang intinya menghendaki bahwa setiap pengikut gerakan DITII diharuskan mempertanggungan 2 orang janda syuhada dan 3 orang anak yatim.
dan diharuskan mencarikan jodoh setiap orang janda syuhada tersebut. Kemudian kepada mereka yang menolak untuk dipertanggungkan, maka kepadanya dapat dipaksa atau dimasukkan ke dalam kem interniran. Apabila dicermati isi piagam Makalua tersebut, ya maka tampaknya masalah poligami kemungkinan dapat dilakukan bagi setiap anggota DITII. Hal ini terbukti di kemudian hari, di mana anggota-anggota DITII berlomba-lomba melakukan kawin poligami dengan janda-janda syuhada maupun dengan para gadis. Sebaliknya, kebijakan poligami itu menurut Bahar Mataliu dianggap suatu kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan meskipun dalam suasana perang pada masa itu. Beliau tidak setuju atas kebijakan itu sebab sangat rawan disalahgunakan oleh sebagian anggota DITII dengan berlindung di balik isi piagam Makalua. Sikap Bahar Mataliu yang menentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kahar Musakkar ditanggapi serius oleh Kahar Musakkar dan menganggap Bahar Mataliu sebagai pengkhianat organisasi sehingga harus diperangi. Dengan pertentangan yang dilakukan itu, maka Bahar Mataliu akhirnya berseberangan dengan Kahar Musakkar karena masalah keyakinan. Perseteruan antara kedua tokoh berpengaruh itu belum menemui titik temu. Kemudian muncul lagi persoalan baru, yaitu menyangkut pembentukan pasukan khusus yang diberi nama Momok Ansarullah. Pasukan Momok Ansarullah ini rencananya dibentuk untuk menjadi pengawal khusus Kahar Musakkar yang anggota-anggotanya ditarik dari pasukan Tentara Islam Indonesia. Oleh sebab itulah Bahar Mataliu keberatan atas rencana itu, karena menurutnya bukan sekadar membentuk pasukan khusus, tetapi tujuannya adalah untuk membubarkan pasukan DITII yang ada selama ini. Sebab itulah Bahar Mataliu menentang rencana itu dan tidak bersedia meleburkan pasukannya ke dalam pasukan Momok Ansarullah. Sikap Bahar Mataliu dianggap oleh Kahar Musakkar sebagai sikap yang menghalang-halangi rencana pembentukan Momok Ansarullah. Meskipun Bahar Mataliu keberatan atas pembentukan pasukan khusus tersebut, namun kenyataannya tetap diwujudkan oleh Kahar Musakkar. Bahkan pasukan Momok Ansarullah ini pada periode tahun 1957 sampai 1959 merupakan pasukan kebanggaan Kahar Musakkar yang sangat ditakuti dan disegani oleh lawan-lawannya. Persenjataan yang dimiliki oleh Momok Ansarullah memang juga cukup kuat, bahkan ada jenis senjatanya yang belum dimiliki oleh pihak TNI. Persenjataan yang dimiliki pasukan elit ini ditarik dari beberapa pasukan-pasukan teritorial. Komando tertinggi dalam pasukan elit Momok Ansarullah tersebut langsung di bawah kendali Kahar Musakkar. Sementara itu, keberhasilan Kahar Musakkar mewujudkan pasukan elit Momok Ansarullah diimbangi pula oleh Bahar Mataliu dengan melakukan konsolidasi dengan beberapa komandan batalion. Hal itu dilakukan oleh Bahar Mataliu karena Kahar Musakkar telah mulai menyingkirkan beberapa orang komandan batalion dengan dalih tugas belajar ke luar negeri. Nah, misalnya Syamsul Bahri Fatah diberi tugas belajar ke luar negeri dan seluruh pasukan serta senjata dan anak buahnya dialihkan ke dalam pasukan Momok Ansarullah. Selanjutnya Kahar Musakkar juga melakukan
penyusupan ke dalam pasukan yang dipimpin oleh Bahar Mataliu. Oleh sebab itulah maka Bahar Mataliu menghubungi seluruh perwira dalam jajaran Resimen 2 untuk mengadakan suatu rapat dalam menghadapi tindakan Kahar Musakar. Nah, hasil pertemuan tersebut merekomendasikan kepada Bahar Mataliu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi kebijakan Kahar Musakar yang dianggap bertentangan dengan garis Dharma Bakti. Akibatnya, keretakan antara keduanya semakin meruncing sebab banyaknya masalah-masalah yang terjadi di antara mereka yang sulit untuk dipertemukan ujungnya. Sebaliknya, Kahar Musakar juga menyelidiki tentang penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Bahar Mataliu. Kahar Musakar beranggapan bahwa Bahar Mataliu ingin melakukan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Oleh sebab itulah ia memberikan pilihan kepada Bahar Mataliu. Pilihan itu seperti menawarkan untuk tugas belajar ke luar negeri, ataukah ia bersedia untuk menggantikan dirinya sebagai Menteri Muda Pertahanan Republik Islam Indonesia. Tawaran-tawaran itu sebenarnya adalah untuk meredam aksi penolakan Bahar Mataliu atas semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kahar Musakar. Perseteruan Bahar Mataliu dengan Kahar Musakar semakin runcing dengan kehadiran pasukan permesta dari Resimen Tim Pertempuran RTP Anoa yang dipimpin oleh Gerungan. Kelompok permesta ini adalah kelompok yang menyatakan diri berseberangan dengan pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan berotonomi di daerah. Kelompok RTP Anoa ini kemudian bergabung dengan DITII yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Hal ini ditentang pula oleh Bahar Mataliu dengan alasan bahwa kelompok ini bertentangan dengan garis perjuangan DITII di Sulawesi Selatan. Bahkan Kahar Musakar memberikan perlakuan khusus bagi kelompok RTP Anoa tersebut. Nah, dalam sebuah rapat tanggal 6 Juli tahun 1959, Bahar Mataliu menuntut agar senjata yang dibawa oleh pasukan Gerungan dibagi rata ke dalam pasukan DITII. Namun Kahar menolak dengan alasan bahwa senjata itu dibutuhkan oleh pasukan Momok Ansarullah. Pada perkembangan kemudian, Bahar Mataliu mengeluarkan suatu manifesto yang dilatari oleh situasi ketika itu yang sudah tidak kondusif lagi sebab adanya pasukan Gerungan yang diintegrasikan ke dalam tubuh DITII. Garis besar isi manifesto Bahar Mataliu yaitu menuntut agar Momok Ansarullah dibubarkan dan anggota pasukan yang telah diintegrasikan dikembalikan pada kesatuan asalnya yaitu DITII. Sementara itu Kahar Musakar juga mengeluarkan manifesto yang menuduh Bahar Mataliu merasa iri terhadap Momok Ansarullah dan pasukan RTP Anoa dan menjadi pengkhianat. Kendati demikian, Kahar Musakar masih berusaha untuk bernegosiasi dengan Bahar Mataliu dengan beberapa kali mengirim utusan untuk menemui Bahar Mataliu. Tetapi upaya Kahar Musakar itu ternyata tidak pernah dihiraukan lagi oleh Bahar Mataliu, dan bahkan ia menyatakan bahwa kalau bukan Kahar Musakar yang hancur bersama pasukan momoknya, maka akulah yang hancur
bersama Tentara Islam Indonesia. Akhirnya perseteruan itu berkembang menjadi pertempuran bersenjata yang menimbulkan korban antar kedua pihak. Dalam suatu waktu, posisi Bahar Mataliu mulai lemah karena membelotnya dua orang unsur pimpinan pasukannya yang bernama Mayor Patawari dan Rahman Tiro. Kedua orang ini lalu bergabung dengan Kahar Musakar, lalu menangkapi beberapa orang anggota pasukan Bahar Mataliu. Kenyataan ini menyebabkan berkurangnya kekuatan Bahar Mataliu serta semakin sempitnya wilayah operasinya. Sementara pihak Kahar Musakar bersama pasukan momoknya yang dibantu oleh pasukan Gerungan mulai melintasi wilayah Bahar Mataliu. Pasukan Bahar Mataliu mulai terkepung di Gunung Pondre, wilayah Bone. Namun, ia berhasil lolos dari kepungan pasukan Kahar Musakar. Ketika itu, Bahar Mataliu diperhadapkan pada dua masalah yang harus dipilih salah satunya. Rupanya ia diperhadapkan pada jalan yang terjal yang sulit untuk dilalui bersama pasukannya. Memang sangat dilematis, sebab kalau masuk hutan lagi, maka ia harus berhadapan dengan Kahar Musakar bersama pasukannya yang jauh lebih besar jumlahnya. Sementara itu, seandainya ia masuk kota, maka ia juga harus berhadapan dengan pasukan TNI. Kedua situasi itu sama-sama beratnya dan harus dipilih salah satunya. Oleh sebab itulah ia memutuskan akan memilih salah satu dari dua alternatif yang memiliki risiko lebih kecil. Nah, risiko yang lebih kecil itu adalah menyerah kepada pemerintah. Sebab ketika itu masih berlaku tawaran amnesti. Dengan memilih untuk menyerah kepada pemerintah masih jauh lebih baik dibandingkan menyerah atau berperang melawan Kahar Musakar bersama pasukannya. Menyerah kepada Kahar Musakar berarti memilih kematian, sebab Kahar Musakar telah menutup pintu damai. Sementara memilih untuk menyerah kepada pemerintah berarti bebas dari kejaran TNI dan masih terbuka kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan sesuai dengan tawaran yang selama ini diberikan kepada semua anggota DITII untuk segera menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Akhirnya Bahar Mataliu menyerah kepada TNI setelah berkonsolidasi dengan komandan-komandan pasukannya. Pada tanggal 11 September tahun 1959, Bahar Mataliu mengirim surat kepada Panglima Kodam 14 Hasanuddin, yaitu Andi Matalata, yang menyampaikan keinginannya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, sikap itu diterima baik oleh Panglima Andi Matalata, lalu mengutus Mayor Andi Lantara untuk menemuinya. Sehari setelah surat itu dikirim, atau pada tanggal 12 September 1959, Bahar Mataliu menyatakan diri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang dijemput langsung oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Sejak Bahar Mataliu menyatakan diri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka bergabung pula anggota pasukan lainnya sebanyak 12.734 orang.
dengan persenjataan sebanyak 2.056 pucuk. Hingga tanggal 20 Oktober 1959, jumlah pengikut Bahar Mataliu yang turun dari gunung sebanyak 390.000 orang. Jumlah pengikut yang begitu besar turun dari gunung merupakan tamparan besar bagi kekuatan Kahar Muzakkar, sebab sangat berpengaruh dalam perjuangan selanjutnya. Sejak tanggal 12 September tahun 1959 berakhir sudah pengembaraan Bahar Mataliu bersama pengikutnya di dalam hutan bersama gerakan DITII. Tinggal pasukan Kahar Muzakkar yang menjadi target operasi TNI, sebab yang bersangkutan belum mau menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.